Shalom. Hari ini juga kita akan lanjutkan Injil Yohanes. Teks hari ini pasal 6 ayat 41 sampai 59. Sudah dibagikan dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 41 sampai 51. Banyak orang tidak menerima Yesus sebagai roti hidup yang turun dari surga, sebab mereka telah kenal dengan Yesus dan orang tuanya. Namun Yesus tetap berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Paragraf yang kedua, ayat 52 sampai 59. Orang-orang Yahudi tidak mengerti ajaran Yesus dan bertengkar satu sama lain. Namun Yesus tetap berkata, "Dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman." Kesimpulan hari ini, ketika Yesus berkata, "Aku adalah roti hidup yang telah turun dari surga," banyak orang berkata, "Bukankah ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal?" Pikiran mereka sempit, dibatasi oleh keterbatasan fisik. Sehingga Yesus berkata kepada mereka, "Ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa." Kemudian ia berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Namun, orang-orang Yahudi tidak mengerti ajaran Yesus dan bertengkar satu sama lain dan tidak memahami ajaran Yesus. Ketika Yesus berkata hanya minum darah Yesus dan makan daging Yesus mempunyai hidup yang kekal tanpa penafsiran spiritual. Ajaran tentang Allah. Pertama, Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Kedua, ia berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Ketiga, ia berkata, "Dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman." Dan juga berkata, "Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Pentingnya, Yesus Kristus ingin memberikan Dia sendiri kepada kita sebagai roti hidup, sebagai minuman yang benar-benar, supaya kita akan hidup selama-lamanya. Ajaran bagi kita. Pertama, banyak orang tidak menerima Yesus sebagai roti hidup yang turun dari surga, sebab mereka telah kenal dengan Yesus dan orang tuanya. Memang ini pandangan manusiawinya begitu. Namun, kita harus menerimanya Yesus. Kedua, orang-orang Yahudi tidak mengerti ajaran Yesus dan bertengkar satu sama lain. Ya betul, kalau tidak mengerti tentang ajaran Tuhan, memang mereka sendiri pun juga tidak mengerti dan hanya bertengkarnya sama satu lain. Sehingga aplikasinya, pertama, jangan memandang Yesus dengan latar belakang manusiawi, hanya memandang dengan pandangan surgawi. Jikalau tidak begitu, kita tidak bisa memahami tentang Yesus. Kedua, menerima Yesus sebagai roti hidup dan minuman hidup, dan percaya akan hidup yang kekal. Ya, inilah sesungguhnya Yesus Kristus ingin memberikan kepada kita, ingin beritahukan kepada kita. Kita harus menerimanya dan memahaminya itu. Ketiga, berdoa supaya Tuhan memberi pengertian tentang perumpamaan dan ajaran di dalam Alkitab. Sekalipun susah, kita harus usahanya demikian itu. Sekalipun keras, kita harus usahanya memahami ini. PR praktiknya, pandanglah Yesus dan Alkitab dengan pandangan surgawi dan memberitakan tentang Yesus kepada sesama sebagai roti hidup. Yesus adalah roti hidup, dan sesungguhnya
Ia ingin memberikan dirinya sendiri kepada kita sebagai roti hidup, untuk kita diselamatkan dan hidup selama-lamanya. Kita harus memberitakan tentang ini. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.